Kami bacakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim yang maknanya sama dengan periwayatan Abdullah bin Umar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan bahwa ibda binafsik, ya, periwayatannya juga diriwayatkan oleh Jabir, ya. Selain dari Abu Hurairah juga dari Jabir dikatakan ibda binafsik, ya, mulailah pada dirimu, ya, mulailah pada dirimu. Fatasaddaq 'alaiha, dan hendaknya kamu bersedekah terhadap dirimu. Ya, jangan sampai seorang kikir untuk dirinya sendiri, ya, jangan sampai seorang tidak memberikan hak untuk dirinya. Lalu setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in fadala syai'un fali ahlik, ya, fa in fadala syai'un fali ahlik, dan kalau lebih, masih ada lebihnya setelah kamu memberikan nafkah untuk dirimu, maka kewajiban selanjutnya adalah pada keluargamu. Dan ini selalu diingatkan, ya, bagaimana seseorang itu selalu mengutamakan dirinya kemudian orang lain, termasuk pada keluarganya. Karena masing-masing kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu yang ditanggungnya. Makanya Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in fadala an ahlika, kalau seseorang mengatakan alhamdulillah saya sudah memenuhi kebutuhan untuk diriku, dan alhamdulillah saya juga sudah memenuhi kebutuhan untuk istri-istri dan untuk anakku. Dan ini kebutuhan ini, ya, perlu juga diingat, ya, makna kebutuhan ini jangan terlalu ideal, ya. Jangan seorang mengatakan, ya, sebagian di antara kita mungkin ada yang beralasan saya tidak pernah bisa bersedekah, ya, saya tidak pernah bisa mengeluarkan nafkah untuk orang lain karena untuk diri saya saja pas-pasan, apatah lagi untuk istri dan anak-anak saya. Itu mungkin karena sebagian orang terlalu ideal dalam kehidupannya, berlebihan, bahkan ada terkesan berfoya-foya bahkan, ya, sehingga orang seperti itu tidak pernah merasa cukup, apalagi kalau orang tidak diberikan sifat qanaah, waliyadzubillah, ya, dia selalu merasa serba sedikit, padahal mungkin ukuran orang lain dia sudah sangat cukup, ya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu makna juga hadis ini perlu difahami, tidak dalam makna, ya, kalau dia sudah cukup dalam artian hal yang sangat ideal, ya, tapi sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang paling penting baginya, lalu dia melihat ada bagian, ada celah peluang untuk dia juga berbagi kepada yang lainnya. Ketika dia sudah bisa berbagi atau menunaikan amanah nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, lalu masih ada kelebihan, fa in fadala an ahlik syai'un falidhi qarabatika, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepada kerabat-kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai' fa hakadha wa hakadha, dan kalau keluargamu juga kamu lihat kerabatmu selain anak-anakmu yang kamu tanggung di rumah itu kamu juga telah penuhi, lalu masih ada juga kelebihan, maka silahkan lebih luas lagi dan seterusnya. Ini sangat mirip dengan riwayat Abdullah bin Umar yang mengatakan fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab, ya, kalau sudah ini maka keluarga yang dekat-dekat lagi, dan kalau sudah maka silahkan, ya, kita berikan kepada siapa saja, membagi-bagi harta dan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan sekali lagi, selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mana qasat sadaqatun min mal, ya, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Bahkan itulah harta kita yang sesungguhnya, dia akan menjadi investasi. Kita akan menjadi orang yang kaya di akhirat kelak dengan sedekah-sedekah yang kita berikan. Yang selama tentu saja juga perlu diperhatikan skala-skala prioritas yang disebutkan dalam hadis kita ini. Tapi memang tentu saja seperti yang kita isyaratkan tadi, perlu ada manage yang baik, ya, perlu ada menata dengan baik keuangan kita, ya, untuk kita bisa
membagi lebih banyak, ya, berbagi lebih banyak. Dan amat berbahagia orang yang mungkin bagi sebagian orang kelihatan kehidupannya sederhana, namun ternyata dia bisa banyak berbagi kepada orang lain, ya. Dan sungguh merupakan kebinasaan pada harta pada sebagian orang, ya, kebinasaan pada harta pada sebagian orang ketika mungkin telah banyak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sendiri merasa tidak cukup, ya, untuk dirinya dan untuk keluarganya, apatah lagi untuk, ya, orang lain. Dan kita sudah bahas, ya, persoalan bakhil kemarin, ya, persoalan bakhil, ya, orang yang mungkin untuk dirinya pun sebagian bakhil untuk dirinya, ya, dia cuma sekadar menumpuk-numpuk harta sampai untuk dirinya pun dia kikir, ya, lalu selalu mengincar dan berambisi untuk mengambil harta dari orang lain. Waliyadzubillah. Ini penjelasan, ya, dari riwayat yang kita baca malam ini, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan intinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk berbagi rezeki dengan skala prioritas yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya hal ini kita terapkan, ya, maka, ya, orang-orang masing-masing memperhatikan dari kalangan keluarganya, maka, ya, akan merata, ya, merata rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan kepada kaum muslimin yang banyak ini. Namun itulah ketika kadang sebagian kita tidak mengetahui bagaimana menata rezeki ini, menata keuangan kita dengan baik, maka kadang orang-orang yang berhak atas kita, ya, kita zalimi dengan tidak memberikan nafkah yang sepantasnya untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita harta yang berberkah untuk kita pergunakan dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, dan setiap kita berbagi dan membantu orang lain, jangan lupa bukan sekedar untuk mengeratkan hubungan kita dengannya, tapi adalah kita niatkan untuk kita mendapatkan tempat yang lebih dekat di sisi Allah. Maka niatkanlah dulu karena Allah, kemudian untuk berbuat baik kepada sesama manusia kita, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan saudara-saudara kita.